Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saya Deddy Ridwan, admin dari channel Aceh Reporter. Hari ini ingin menunaikan amanah dari kawan-kawan yang telah memberikan donasi untuk saudara kita, untuk sahabat kita, untuk adik kita, untuk anak kita, Jody Pratama, yang menderita sakit selama belasan tahun atau sudah berapa tahun terakhir. Sudah banyak kawan-kawan yang memberikan donasi dan juga bertanya tentang kondisi Jody saat ini. Jadi hari ini saya akan mengunjungi Jody. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa rumah Jody itu tidak jauh dari kantor Aceh TV. Kantor Aceh TV ini di Gampung Gendring, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Jadi hanya 2-3 menit dari kantor Aceh TV. Kita akan langsung sana berkunjungi, ikuti perjalanan saya bersama Bang Faisal Paseh dan juga Om Rahmat. Kita hanya akan menggunakan kendaraan sepeda motor ini. Om Rahmat sudah bersiap-siap di sana. Langsung aja ya ke rumah Jody ya. Kita berangkat bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Di wilayah perkampungan masih asri, kalau kita lihat masih hijau teman. Ladang persawahan masih sangat indah. Mudah-mudahan daerah sini tidak terjangkit COVID, Pak. Belum ada kasus COVID di sini. Assalamualaikum, amin. Ya, belok ya. Kita lihat di sebelah sana itu ada menasah. Menasah itu musala ya. Musala kecil Gampung Gendring. Persis di depan musala ini adalah rumah Jody, rumah sewa. Jadi bagi yang ingin berkunjung langsung yang berada di wilayah Aceh, Banda Aceh dan Aceh Besar, gampang mengunjunginya dari kantor Aceh TV, hanya sekitar 1,5 menit atau 2 menit kemari, cari musala di depan musala rumah Jody. Kita langsung coba samperin. Namun sebelumnya untuk kesehatan Jody dan keluarganya, kita ikuti protokol kesehatan. Saya gunakan masker dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini emang waktu siang. Kita tadi berangkat setelah makan siang dan menyelesaikan ibadah salat zuhur. Hai adik, ada mama. Ini adik-adiknya. Misi papa kita sudah Bunda mungkin sedang masak atau sedang menggunakan jilbab ya, cari jilbab. Ibu, dulu. Bapak ya, Jody. Kita duduk sebentar boleh. Ingat Bu, ya jadi. Udah tayang? Sini ya.
Ya pemirsa, ini Ibu Jody, Bunda Jody ya. Banyak ini Bu dari sahabat-sahabat setelah mendengar berita tentang Jody kan, banyak lagi yang menanyakan, penasaran kan, penasaran tentang Jody, apa yang derita sakitnya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi Bu sekali lagi ya. Jody itu sakit dari usia berapa Ibu? Dari kelas 5 SD Pak. Kelas 11 5 tahun. SD, usia 11 tahun ya. Sekarang usianya 20. 20 tahun. Jadi dari 11 tahun ke 20 tahun sudah 9 tahun ya. Sudah 9 tahun jadi menderita sakit. Nah, ada yang menanyakan juga ini sakit apa Ibu? Ada namanya Ibu? Kalau kita ke rumah sakit, kalau dokter bilang psoriasis cuman Pak. Tapi Psoriasis. kalau profesor bilang psoriasis juga nggak seperti itu. Palingan dia kalau di tangan aja, sedikit aja. Kalau di kaki aja. Pokoknya hasilnya tidak memuaskan katanya seperti itu. Cuman ya profesor bilang kemungkinan ini penyakit langka. Penyakit langka. Kemungkinan 2000 orang, kemungkinan anak ibu lah yang Dari kena. 2000 orang seluruh dunia ini salah satunya. Kemungkinan cuma anak ibu lah yang kena. gitu. Sejauh dia menjadi profesor seperti itulah dibilangnya. Perbandingannya ya. Perbandingannya karena 1 memang dari 2000. nggak sesuai dengan hasil yang dilihat. Hasilnya seperti itu nggak, maksudnya kalau psoriasis nggak seperti itu. Kemudian saya tanya lagi apa kanker kulit, saya tanya kan. Bukan juga katanya. Bukan kanker kulit juga. Bukan. Jadi sudah berobat ke mana saja Ibu selama 9 tahun ini? Ya, Sejak kami awal-awal. berobat dari mulai rumah sakit Kuala Simpang, rumah sakit Langsa, di Jenal Abidin juga ada 4 bulan. Sembuh berapa hari, sempat sembuh di Jenal Abidin 3 hari cuman Pak. 3 hari pulang ke rumah dibawa sakit lagi, bawa lagi ke rumah sakit Adam Malik. Jadi di Adam Malik udah 2 kali masuk, pertama 4 bulan, pulang sebentar, masuk lagi 4 bulan lagi. Jadi seperti itu terus ya Kak. Ya karena profesor udah angkat tangan, sebab udah nggak bisa diinfus, harus dilarikan kalaupun dilarikan ke Jakarta mau diapakan Iya, katanya. Sebab udah nggak bisa diinfus, sementara obat-obatan masuk dari selang infus. Ya udahlah, saya bilang saya bawa pulang aja. Ya kemudian kami pengobatan alternatif lah Pak. Pengobatan alternatif Kesana juga kemari jalan lah. ya. Iya. Kesana kemarin namanya kita usaha kan, udah nggak tahu apa yang mau kita buat. Mungkin udah puluhan orang juga yang pegang dia. Iya. Tapi ya mungkin Alternatif juga sudah banyak yang pegang belum tapi ada juga. ya, itu profesor mana Bu? Gimana? Profesor yang di mana itu? Dia ada rumah. Di Adam Malik Medan ya, di rumah Kalau sakit di Adam Malik. Jenal Abidin kan memang belum ada Belum katanya ada. profesor. Ya. Baik. Ya, jadi itu psoriasis, namun juga tidak bisa dikatakan psoriasis karena psoriasis hanya menyerang kepada bagian tertentu. Itu dari keterangan Ibu dan profesor ya. Sudah dibawa juga ke alternatif. Kalau ada tadi yang menyarankan ke alternatif, ke pengobatan Islami, herbal dan sebagainya, Ibu sudah membawa puluhan orang sudah menangani, tapi belum ada hasil yang jadi juga belum membaik. Kemudian juga kalau dilakukan pengobatan secara infus, nggak bisa diinfus lagi juga karena bagian kulitnya sudah seluruh tubuh ya, seluruh tubuh sudah gatal, kemudian bagian kulit mengupas begitu, dan jadi juga sangat nauzubillah ya, kita mungkin kalau kita rasakan mungkin pedis, harus gatal terus, panas, pedis, semuanya campur aduk. Tapi selama 9 tahun Jody bertahan ya. Baik Ibu, mungkin izin kita mau ketemu Jody, kita akan langsung ketemu Jody bisa. Masih di posisi Jody saya temui 4 bulan yang lalu. Oh kan, sekitar bulan 4, berarti ini sudah 6 bulan yang lalu. Tutup kepala ya panas ya. Tutup apa pedih Pak, kena angin Pedis ya. Kena angin nggak sanggup lagi. Nggak sanggup kena angin, pedis, sangat pedis. Ya Allah, sembuh ya Allah. Udah tutup mak. Tutup mak. Jadi tidak sanggup lagi merasakan hembusan angin
angin, langsung merasa pedis, jadi sempat berteriak sebentar, tutup jadi betul tidak bisa merasakan. Iya, wajar. Enggak apa-apa. Tuhan yang bisa ngobatin abang. Apa kabar Jody? Baik. Bapak pernah datang bulan April kemari ya, rame-rame sama ibu-ibu sama kakak-kakak dulu. Ingat Jody ya. Kemudian beberapa waktu lalu, kemudian ini mau sampaikan setelah berita Jody itu kita beritakan lewat Aceh TV, lewat YouTube, juga mendengar kabar Jody, kemudian mendengar Jody menyanyi, ya menyanyi yang lagunya Jody nggak tahu siapa, tapi sering dengar ya lagu religi itu banyak yang simpati. Saat ini sudah hampir 2 juta orang seluruh dunia itu mendoakan Jody. Jadi tentang Jody ini sudah diketahui oleh 2 juta orang, banyak yang bertanya apa kabar Jody, mendoakan semoga Jody lekas sembuh ya. Jadi Jody itu nggak sendiri, semua bilang Jody nggak sendiri, semua mendoakan ya. Jadi tetap semangat, insya Allah jangan nyerah ya, jangan nyerah, insya Allah tetap banyak sahabat mendoakan, menemani, dan Allah pasti akan berikan kesembuhan ya. Banyak yang berpesan juga Jody terus berdoa, Jody terus mengaji, tetap semangat. Kalau ingin membahagiakan orang tua, insya Allah sembuh dan akan bahagiakan orang tua, karena semua penyakit yang Allah berikan pasti ada obatnya, dan Allah akan berikan cobaan itu tidak melebihi kemampuan orang. Jadi ini udah luar biasa, banyak orang yang banyak yang berkomentar itu, ya Allah kalau aku diberikan cobaan seperti Jody mungkin nggak sanggup, Ibu. Banyak yang bilang begitu ya. Banyak juga yang belajar dari Jody, bagaimana bersyukur selama ini. Banyak orang yang merasa kurang bersyukur, jadinya bersyukur. Baru diberikan cobaan sedikit sudah mengeluh. Ternyata Jody yang 9 tahun diberikan cobaan oleh Allah tetap berjuang ya. Semangat ya Jody ya. Jadi ini mau sampaikan salam dari pemirsa semua, 2 juta orang loh Bu, 2 juta orang seluruh dunia, ya kan seluruh Aceh, seluruh Indonesia ya, tapi seluruh dunia. Saya sudah dapat pesan untuk selalu semangat bersama Jody ya. Ini pemirsa, saya sudah bersama Jody dan saya akan menyampaikan amanah, doa, salam dan doa kepada Ibu Jody dan Jody juga sebagai keluarga. Ini mau ini dikit loh, jadi kemarin Jody sudah pernah nyanyi kan, nyanyi lagu Saibian, gak bisa kena angin. Allah. Saya duduk sebelah sini ya. Sampai ke tulang katanya kalau kena angin perginya. Kena angin sampai ke tulang. Saya coba jaga jarak juga ini. Mungkin ini juga menjadikan mungkin agak gelap pemirsa. Kita sudah tutup jendelanya. Karena satu-satunya hembusan angin itu dari luar sangat menusuk. Tutup aja ya Bu ya. Bisa. Ada kawan-kawan pingin sahabat pingin dengar, bisa nggak Jody mengaji satu surat pendek yang Jody hafal? Ada yang Jody hafal atau surat Al-Quran favorit Jody apa Jody? Ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Boleh lah. Ummul Quran ya, pingin dengan Al-Fatihahnya Jody. Ini Al-Fatihahnya Jody ya. Coba Jody pingin dengar. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah tadi mohon diaminkan semua yang mendengar, sambil mendoakan mudah-mudahan untuk kesembuhan Jody, untuk kesehatan kita semua juga. Insyaallah Al-Fatihah itu akan disampaikan Jody nantinya ketika menjadi imam salat berjamaah. Insyaallah saya yakin itu akan terjadi satu waktu ya. Amin ya Jody ya. Makasih Jody, udah istirahat aja lah sayang. Ya, istirahat lagi. Maaf ya udah ganggu, karena ini juga ingin menyampaikan amanah dari pemirsa. Ibu, ini saya juga ingin menyampaikan ada beberapa kawan-kawan ya yang menitipkan melalui saya untuk Jody dan keluarga. Mudah-mudahan ini membantu ya, tidak banyak tapi mudah-mudahan membantu untuk pengobatan Jody, keperluan pengobatan Jody dan untuk keluarga juga ya Bu. Jadi Ibu percaya seluruh dunia ya mendoakan Jody. Ya, seluruh dunia mendoakan Jody saat ini karena tentang Jody sudah diketahui seluruh dunia. Ya, Insya Allah nanti kalau ada informasi lagi orang-orang yang ingin membantu pengobatan Jody, saya akan fasilitasi, saya akan bawa kemari. Jadi mohon izin mungkin ke depan saya mengganggu lagi Bu, saya datang lagi untuk Insya Allah pokoknya kita akan selalu menemani Jody. Saya nggak jauh ya Ibu ya. Makasih banyak Ibu. Ada Ibu sampaikan Bu kepada sahabat-sahabat di semua Bu. Alhamdulillah kami sudah dapat perhatian. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada yang bantu mendoakan Jody. Kami nggak bisa membalas, Allah yang bisa membalas. Mudah-mudahan atas perhatiannya doakan anak saya Ya Bu. dan dikasih jalan yang terbaik di antara jalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Ibu. Yang sabar ya Bu ya. Dan juga banyak yang banyak yang salut, banyak yang simpati juga kepada Ibu. Luar biasa Ibu tetap merawat Jody, sabar merawat Jody selama 9 tahun ini. Semuanya berharap Ibu tetap semangat karena insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan ya untuk Jody dan kesehatan Ibu. Ibu kami pamit ya. Terima kasih banyak sudah menerima kami lagi pada hari ini. Ya bisa kita langsung pamit ya. Jody, Bapak pamit ya. Semangat ya Jody ya. Semangat terus, jangan lupa doakan untuk diri sendiri dan insya Allah doa orang-orang seperti Jody yang sedang dicoba Allah insya Allah makbul. Jadi tolong doakan juga seluruh sahabat kan, seluruh kawan-kawan, bapak-bapak semua selalu sehat juga ya. Pamit ya Jody ya. Assalamualaikum. Bisa kita setelah menyelesaikan amanah, saya sudah menunaikan amanah, menyampaikan amanah pemirsa untuk Jody. Insya Allah bagi yang ingin bersimpati ya silakan menghubungi saya lagi. Kemudian juga yang ingin mengunjungi langsung, mungkin ada alternatif ingin mencoba mengobati, ingin datang, silakan juga menghubungi. Semua cara kita coba karena sampai saat ini ibu keluarga Jody itu sudah ya bisa kita katakan bukan pasrah namun tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena segala cara pengobatan sudah dilakukan. Terima kasih, saya Dedi Ridwan bersama Om Faisal Pase dari channel Aceh On TV dan juga ada Om Rahmat. Tiga kami. Om Rahmat di channel apa? Jadi bersama Rahmat kami akan selesaikan dan kami akan kembali ke studio Aceh TV untuk melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.